Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Coba semua sudah siap ya bukunya? Oke. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan pembelajaran, untuk memimpin doa. Siap, sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mbak Kalista sebagai ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sekarang kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ukhuwah. Tentang ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Persaudaraan. Betul, persaudaraan. Persaudaraan karena sama-sama saudara sekandung atau saudara, maupun karena persamaan ya. Ada berapa macam ukhuwah? 3. Apa saja coba? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Alawiyah, ukhuwah Ihsaniyah. Oke, betul. Ada 3 macam ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan antar umat Islam sedunia. Yang kedua ada ukhuwah wataniyah yaitu persaudaraan karena sebangsa dan setanah air. Dan yang ketiga ada ukhuwah insaniyah karena persaudaraan sesama manusia di seluruh dunia. Oke, hari ini kita akan memasuki pembelajaran tentang ibadah haji. Ada yang tahu kapan ibadah haji itu dilaksanakan? Mbak Kalista, coba kapan ibadah haji dilaksanakan? Ada? Ada bulan Dzulhijjah. Bertepatan dengan hari raya apa ibadah haji dilaksanakan? Idul Adha. Bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Oke, sekarang tentang ibadah haji. Pengertian dari ibadah haji. Oke, sebelum ke pengertiannya kita akan ke tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama supaya siswa dapat menjelaskan tentang pengertian ibadah haji. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan rukun dan syarat sah ibadah haji serta tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, siswa dapat memahami hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Pengertian haji.
bahasa artinya mengunjungi. Sedangkan secara istilah artinya adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah pada bulan-bulan haji atau bulan-bulan tertentu. Jadi tidak semau kita ya dalam melaksanakan ibadah haji, tetapi ada waktunya tertentu. Selanjutnya tentang hukum mengerjakan ibadah haji. Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Nah, misalnya nih, Mas Indra seorang miliarder dan bisa melaksanakan ibadah haji berturut-turut. Misalnya setiap tahun Mas Indra melaksanakan ibadah haji. Nah, apa hukumnya ibadah haji tersebut? Yang pertama, pada saat pertama kali Mas Indra melaksanakan ibadah haji, hukumnya adalah wajib. Setelah itu yang kedua, ketiga dan seterusnya, hukumnya adalah sunnah. Karena ibadah haji itu hukumnya wajib satu kali seumur hidup. Selanjutnya ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah balik. Balik itu berarti sudah dewasa. Yang ketiga berakal sehat, artinya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan gila. Yang terakhir adalah mampu secara ekonomi maupun secara fisik. Yang selanjutnya ada rukun haji dan wajib haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah memakai pakaian ihram yang tidak berjahit serta berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu maksudnya berdiam diri di padang Arafah sambil berdoa dan berzikir. Yang selanjutnya ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya ada sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang selanjutnya ada tahallul. Tahallul itu mencukur rambut. Terus wajib haji. Wajib haji ada ihram, sama tadi memakai pakaian ihram dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Terus ada mabit di Musdalifah, artinya bermalam di Musdalifah. Terus yang ketiga melempar jumroh. Melempar jumroh Aqabah itu berarti melempar 7 batu kerikil. Terus yang selanjutnya mabit di Mina atau bermalam di Mina. Dan ada tawaf wada. Tawaf wada itu merupakan tawaf perpisahan atau yang menjadi akhir dari perjalanan ibadah haji sebelum kembali ke Indonesia. Selanjutnya ada hikmah ibadah haji. Hikmahnya yang pertama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai pengampun dosa. Yang ketiga membersihkan jiwa. Jiwa kita kembali ke suci. Yang keempat memperkuat persaudaraan antar umat muslim di seluruh dunia. Berkaitan ya dengan pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang ukhuwah Islam. Oke, silakan menyaksikan video berikut ya tentang tata cara ibadah haji. Tata cara ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik miqat yang telah ditentukan. Di titik miqat, para jemaah melakukan persiapan mulai dari mandi, menggunakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat.
Kemudian niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca lafaznya berhaji. Nawaitu haji wa ahramu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi hajati. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jemaah dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, dan menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai gamis tangan dan menutupi muka. Adapun larangan bersamaan bagi pria dan wanita, yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, membunuh hewan apapun, menikah, bermesra atau berhubungan intim, memakai atau bertengkar, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jemaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan semuanya mengucap kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Langkah selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Dalam kegiatan ini, jemaah diwajibkan mengambil batu kering untuk melempar jumroh sebanyak 59 atau 70 butir. Tahap selanjutnya pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, melempar jumlah Aqabah dengan 7 butir kerikil satu persatu. Tidak boleh dilempar secara sekaligus, dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Tahap selanjutnya adalah tahallul, yakni bercukur rambut. Laki-laki dianjurkan bercukur sampai gugur, sedangkan wanita dicukur secukupnya saja. Setelah tahallul, diperbolehkan mengenakan pakaian biasa dan melakukan kegiatan di luar haji. Selanjutnya yaitu tawaf ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, diwajibkan berwudu, kemudian masuk melalui pintu yang mana saja. Tapi disunahkan melalui pintu as-salam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat masuk Masjidil Haram disarankan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jemaah mulai tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf, putaran 1 sampai 3 jemaah dianjurkan untuk berdiri dari kecil. Sedangkan untuk putaran 4 sampai 7 jemaah bisa jalan biasa saja. Tapi untuk wanita tidak dianjurkan untuk berlari-lari kecil selama tawaf. Setelah tawaf selanjutnya adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan satu kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi ada batas dari jauh di mana jemaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumrah secara berurutan, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yang merupakan tawaf terpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Nah, itu adik-adik tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan juga yang benar. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak, guru akan memberikan kuis ya. Nah, nanti ketika kuis, pas ada yang mau menjawab pertanyaan, mengangkat tangan, tunjuk jari, terus maju ke depan ya. Siap? Soal utama, haji menurut bahasa, berarti ada yang mau jawab? Oke, Mbak Taliska, silakan maju ke depan. Coba, yang mana yang benar? Oke, jawabannya benar ya. Kita sekali Mbak Taliska. Lanjut, siapa lagi? Yang kedua, hukum melaksanakan ibadah haji
Yang warna merah. Oke. Betul sekali, pintar. Lanjut. Yang pertanyaan selanjutnya, berlari-lari kecil dari bukit sapa ke marah. Siapa? Siapa yang menjawab? Oh, Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Yang mana? Oke, yang warna kuning. Betul nggak? Oke, betul. Pintar sekali semua. Menjawab dengan benar. Kelas 5 memang keren-keren sekali. Sekarang guru mau memberikan tugas secara kelompok. Kemarin guru sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Hari ini sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah guru akan bagikan tugas kelompoknya. Kelompok pertama. Kelompok pertama tugasnya nanti adalah menjawab pertanyaan berikut ini ya, terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tadi sudah menyaksikan videonya, jadi kalian bisa merangkumnya di situ ya. Kelompok 2 tugasnya adalah membuat alur tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kelompok 3 membuat miniatur tentang pelaksanaan ibadah haji ya. Silakan setiap kelompoknya berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mengerjakan tugas yang sudah guru berikan ya. Berdiskusi silakan. Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah siap? Kalau sudah siap, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menyaksikan hasilnya. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan, mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok 1 yang secara singkat tentang ihram. Ihram adalah kewenangan pakaian ihram seperti berhias mengerjakan haji. Nomor 2, silakan jelaskan secara singkat tentang wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak berzikir dan berdoa. Nomor 3, jelaskan secara singkat tentang mabit di Muzdalifah. Mabit adalah bermalam di Muzdalifah sesudah tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. 4, jelaskan secara singkat tentang melempar jumlah akobah. Melempar jumlah akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2 ya.
Kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa? Tata cara. Siapa? Tata caranya yang pertama apa? Terus selanjutnya wukuf di Arafah. Terus Mabit di Musdalifah. mabit di Musdalifah. Selanjutnya Jumroh Akobah. Lanjut. Selanjutnya yang terakhir apa? Bentar ya, kita selesai. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut kelompok. Oke, kelompok 3 akan mensimulasikan tata cara ibadah haji ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tata cara ibadah haji. Ihram, menggunakan pakaian ihram sambil berniat mengerjakan ibadah haji. Wukuf di Arafah, berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan berdoa. Marbit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Tahallul, mencukur rambut. Tawaf ibadah. Berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Marbit di Mina, bermalam di Mina. Melempar 3 jumrah yaitu ula, wusta, dan aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, semua kelompok sudah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Sekarang guru akan membagikan tugas. Tugas ini dikerjakan secara individu atau mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri dengan jujur ya. Sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Silakan bisa dimulai untuk berkata ya.
Untuk kasih waktu 5 menit. Sudah selesai semua? Karena waktunya sudah habis, silakan untuk dikumpulkan ya. Semua sudah mengumpulkan? Oke. Gimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang ibadah haji ya, rangkaian haji, terus rukun haji, syarat haji, syarat wajib haji, terus ada tata cara pelaksanaan ibadah haji. Oke, sampai di sini kalian masih ada yang bingung dan mau bertanya sama guru? Nah, kalau tidak ada berarti semua sudah paham ya? Oke, berarti minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang ibadah ya. Kalian tetap semangat dalam belajar yang rajin ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.